Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan di minggu ke-12. Hari ini kita akan belajar tentang sifat mekanik dari sebuah material ya. Jadi ketika kita melihat bahwa material memiliki fungsi yang kita bisa atur-atur, maka kita harus melihat bahwa fungsi itu dipengaruhi oleh sifat-sifat yang dimiliki oleh material tersebut. Misalnya adalah sifat mekaniknya, kemudian sifat listrik gitu ya. Kemudian kita dapat menemukan lagi ada sifat magnetik gitu ya, dan yang lainnya gitu ya. Ya, maka pada hari ini kita akan membahas tentang karakteristik sifat mekanik dari sebuah bahan. Untuk menentukan kekuatan, tingkat kekerasan dari sebuah material ada beberapa cara ya. Pertama ada indentation gitu ya, kemudian scratch itu pengoresan, kalau rebound itu adalah kemampuan dia memantul. Paling banyak memang indentation ya untuk menguji kekerasan itu. Jadi tingkat kekerasan sebuah material kita uji gitu ya. Indentation itu adalah dengan seperti penusukan gitu. Itu kekuatan dari surface dan permukaan dan bagian dalamnya gitu. Kalau scratch itu hanya digores. Itu untuk melihat kemampuan permukaannya, biasanya berkaitan dengan benda-benda yang gerak mekaniknya lumayan cepat gitu. Kalau rebound biasanya berkaitan dengan sifat kalau rebound itu biasanya yang benda-benda memantul atau benda-benda yang mekaniknya ada gabungan antara fungsi rotasional dengan fungsi misalnya seperti pelor ya. Pelor itu fungsi rotasional kan, dia berputar dalam gear gitu, dalam sumbu gitu ya. Kemudian juga dia ada tekanan gitu, jadi fungsinya sebenarnya ke arah sana. Cuma indentation itu biasanya jadi banyak digunakan, kemudian juga dia fungsinya adalah untuk melihat kekuatan dari sebuah permukaan. Misalnya anggap ada sebuah permukaan di situ ya, permukaan benda gitu ya, kemudian kita pukul gitu ya sehingga dia ada bekasnya. Nah, itu bekasnya itu dimensinya, kemudian kedalamannya gitu ya, kemudian bebannya berapa gitu, payloadnya, itu akan menunjukkan kekuatan dari material tersebut ya. Bukan kekuatan, maaf, kekerasan dari material tersebut, tingkat kekerasan. Nah, kalau misalnya melihat dari tingkat kekerasan material itu ada skala Mohs ya. Skala Mohs itu adalah skala untuk menggambarkan tingkat kekerasan material. Misalnya talak itu bedak ya, bedak yang biasanya kita gunakan untuk tubuh, dia hampir ketika kita sentuh dengan tangan, walaupun tadinya adalah butiran-butiran, dia akan hancur sendiri tanpa perlu tenaga yang sangat besar gitu ya. Gitu. Kalau gypsum lumayan naik, dia harus kita patahkan misalnya gitu, tapi tetap dia bisa kita hancurkan dengan mudah. Masuk naik ke kalsit itu biasanya kalau kita mau tahu, itu adalah batu kapur yang kita temukan misalnya di pegunungan atau misalnya di perbukitan gitu ya. Naik lagi misalnya fluorite, apatit misalnya gitu ya. Nah, kalau apatit itu paling mudahnya adalah itu tingkat kekuatannya sama seperti gigi ya. Jadi ini apatit ini apatit itu adalah hampir mirip dengan kekuatan gigi. Jadi gigi itu sendiri dia hidroksiapatit ya. Jadi terdiri dari kalsium yang jenisnya adalah apatit. Yang sekarang kita banyak orang-orang mulai mencari bagaimana membuat hidroksiapatit dari bahan-bahan alam yang kemudian juga dia halal sifatnya. Ya, kemudian ada feldspar, ini kekuatannya tinggi juga, feldspar. Yang tingkat ketujuh Mohsnya adalah quartz. Quartz ini adalah termasuk
material kaca ya biasanya tidak berwarna gitu ya, tapi juga ada yang bisa diwarnai gitu, tapi kekuatannya cukup tinggi dan mampu kuat dalam suhu tinggi gitu ya. Kemudian masuk ke topaz, ada kemudian alat-alat potong biasanya berbasis korundum gitu ya, yang kemudian yang diakhiri dengan diamond. Apakah ada yang lebih tinggi dari diamond? Sebenarnya ada, cuma dia sifatnya adalah sintesis di laboratorium gitu ya. Tapi kalau secara untuk bahan alam paling tingginya adalah berlian gitu. Ya. Walaupun kadang ada bertanya, bagaimana kalau kita punya berlian dan ingin memotong berlian, alat apa yang dipakai? Ya berlian lagi biasanya gitu. Paling mudahnya, cuma berliannya yang sudah lembut, bubuk gitu ya. Kemudian dia gunakan untuk menggesek dari berlian yang ukuran cukup besar gitu. Adakah yang lebih tinggi dari diamond? Ada, tinggal cari saja ya. Gitu. Nah, untuk menguji kekerasan atau indentation gitu ya, paling mudahnya adalah pengujian Rockwell. Ya, pengujian Rockwell ini ada sebuah load, ada sebuah intinya adalah sebuah logam yang tingkat kekerasannya tinggi, kemudian dia bentuknya seperti panah tapi nggak terlalu tajam, itu sedikit tumpul ya, tetapi ketika dia diberi load gitu, kemudian menekan ke sampel yang berwarna ini, yang bagian ini, maka load ini dia akan menekan terus sampai dia pada load dalam artian beban yang paling tinggi. Kemudian setelah berakhir kita akan dapatkan berapa kedalaman yang dalam tanda kutip si load ini bisa masuk gitu. Jadi penetrasinya, kedalamannya, jadi itu yang kita ukur. Dari sana misalnya kita akan dapatkan berapa kekuatan, di mana itu sebanding dengan tingkat kedalamannya dan berapa load yang diberikan. Jadi beban yang diberikan dengan kedalaman nanti akan menggambarkan tentang berapa tingkat keras dari material tersebut. Nah, alat untuk menekannya atau alat ujinya gitu ya, bukan benda uji tapi alat uji. Ini bagian ini. Itu ada beberapa jenis, ada tipe 120 derajat biasanya terbuat dari diamond gitu, berlian, kita sebut sebagai brale gitu. Dan ukurannya kira-kira sekitar 1,6 sampai 3,2 mm ya. Kemudian ini ada skala C, biasanya untuk loadnya sebesar 150 kg ya. Besar bralenya atau nilai RC, rentang RC-nya itu sekitar 20 sampai 70 ya. Kemudian ada skala B, yang ini lebih besar sebenarnya. Sebenarnya ini lebih kecil ya, cuma dia rentangnya lebih lebar. Jadi dia bukan terbuat dari berlian, tapi dia terbuat dari bola besi ya. Kalau ini brale ini skala C ini biasanya untuk yang berlian dan bentuknya dia lebih seperti kon ya. Kalau ini seperti bola ya, dia biasanya untuk yang logam-logam kalau ini ya. Tuh. Nah kemudian ada juga yang minornya ya, hanya dikasih beban sebesar 10 sampai atau 3 kg ya kira-kira. Nah, bagaimana cara menghitung kekerasan gitu ya? Ada metode Brinell misalnya yang paling mudah ya. Kalau tadi kan Rockwell ya. Nah, ini ada Brinell. Brinell itu biasanya menggunakan bola-bola besi. Bola-bola besi di mana bola-bola besi ini ditekan dengan payload tertentu ya. Tekan ke bawah dengan payload tertentu yang diberikan gitu ya. Maka si bola ini akan menekan sampel dan membentuk pola gitu. Ya, caranya adalah kita cari berapa ukuran diameter bolanya, kemudian bekas yang dibentuk oleh bola tersebut gitu ya.
Jadi besar lebar yang dibentuk oleh bola tersebut. Bekasnya ya, D, sekitar D. Nah ini sebenarnya nanti ini akan D. Kemudian ini sebenarnya persamaan untuk busur ya, untuk mencari kedalaman ini, panjang ini sebesar panjang T. Jadi sebenarnya payload itu nanti konstanta Brinell hardness ini jadi besar dari, jadi BHN ini adalah sebuah konstanta yang menunjukkan besarnya nomor dari Brinell hardness ya, yang dihitung menggunakan persamaan P per Pi D kali T. Ini T ini adalah ketebalan ini ya, kedalaman dari bekas yang dibentuk oleh bola Brinell ini ya gitu. Nah, T ini kalau kita hitung secara matematik hasilnya seperti ini. Hasilnya bahwa BHN ini sama dengan payload dibagi PD per 2 dikalikan D minus akar D kuadrat minus D kuadrat. Ini sebenarnya adalah untuk mencari T, kedalaman. Oke. Nah, ada juga misalnya kalau misalnya bolanya itu kita ketahui misalnya bolanya beda-beda, misalnya bolanya ada D1, D2, D3 dan seterusnya gitu. Tetapi dengan kita buat dalam tanda kutip bukan payloadnya tapi adalah pressure-nya. Pressure atau tekanannya tetap, tekanan yang diberikan tetap. Artinya apa? Artinya pressure ini kan sebanding dengan pressure itu sebanding dengan payload yang diberikan dibagi luas permukaan, yaitu sebanding dengan Pi D kuadrat. Jadi nanti kalau pressure-nya sama, maka ini akan jadi P1 per D1 kuadrat payloadnya. Payload itu adalah gaya sebenarnya ya. Jadi di sini sebenarnya adalah F ya. Itu gaya yang diberikan per D1 kuadrat, ini jadi pressure yang awal misalnya gitu. Nanti kalau misalnya menggunakan bola Brinell yang ukuran dimensi lain misalnya gitu, maka kita harus hitung lagi berapa payload yang perlu diberikan dan payload yang diberikan kalau misalnya kita ubah lagi gitu. Jadi intinya ketika kita mengukur maka pressure-nya harus tetap. Nah dari sini nanti persamaan BHN-nya akan berubah, bahwa ini sebanding dengan P per Pi per 2 kali D kuadrat dalam kurung 1 minus cos theta cos Pi ya. Maka ini akan menjadi konstanta BHN. Ini sebenarnya adalah sebanding dengan T. T itu adalah D kuadrat, bukan D kuadrat. T itu adalah D kali 1 minus cos Pi per 2 ya. Ini kita gunakan matematik secara sederhana. Oke, kita lanjut ya. Nah, cuma ada kelemahan sebenarnya berkaitan dengan menggunakan metode Brinell. Kenapa? Karena ketika kita tekan ada bagian yang di sini yang termampatkan. Ya, bagian yang di sini termampatkan. Tetapi ketika dia misalnya si bolanya sudah tidak diberi ketika di payload ya ada bagian yang termampatkan di sini, termampatkan. Kita kasih payload gitu ya, berapa misalnya 100 Newton atau 1000 Newton gitu. Nah kemudian ketika payloadnya dihilangkan maka bagian termampatkan ini akan balik lagi jadi seakan-akan dia membal ya, seperti karet gitu. Cuma ya hasil akhirnya apa? Proses pengukurannya jadi tidak lagi sempurna, dalam artiannya pengukuran T-nya itu tidak tepat. Ya gitu. Ya itu karena dimensinya berubah setelah pengukuran. Bendanya gitu balik lagi gitu. Nah, diakalinnya dengan ada pengukuran baru namanya pengukuran Vickers.
pengukuran piker, dia menggunakan alat tesnya berbeda. Dia menggunakan seperti boleh disebut seperti corong lah ya, dimana corongnya itu bentuknya persegi dan dia menekan payloadnya jadi lebih tepat gitu ya. Dia menekan sampelnya ketika diberi payload gitu, dia akan menekan sampelnya dengan secara lebih tepat sehingga kedalamannya lebih bagus. Walaupun secara konsep dia akan mencegah terjadinya pemampatan, karena yang terjadi yang dia lakukan adalah menusuk. Bukan mendorong. Kalau tadi kan kalau bola itu kan mendorong, kalau yang piker ini menusuk. Sehingga nanti ada beberapa material yang si permukaannya akan lebih terbuka dan lebih tepat menentukan konstanta hardness-nya gitu ya. Nah, konstanta hardness-nya kita sebut sebagai DPH atau VHN. Jadi diamond pyramid, ya itu mirip piramid ya. Mirip piramid, kemudian konstanta Vickers-nya gitu, itu benda yang sama sebenarnya. Itu nilainya adalah 2P sin theta per 2 per L kuadrat atau 1,854 kali P per L kuadrat. Ini adalah cara untuk menentukan konstanta Vickers-nya gitu, menggunakan perangkat yang jenisnya baru. Nah, bagaimana kalau misalnya sekarang tingkat kekerasan untuk material-material yang sangat tipis, yang mikro. Nah, misalnya kita melapisi permukaan kaca misalnya. Ini adalah permukaan kaca, kemudian kita lapisi dengan polimer gitu ya, yang tipis sekali misalnya. Kemudian kita ingin uji berapa kekuatan polimernya, maka yang pertama adalah uji kekuatan dari si kacanya, baru kemudian kita uji yang hanya kacanya saja, baru kemudian kaca plus polimer atau lapisannya, polimer tipis gitu ya. Nanti kita bandingkan, maka kita akan tahu kemungkinan kekuatan dari si polimer yang menempel pada kaca itu yang ketebalannya sangat tipis. Maka dia biasanya menggunakan pertama alat ukur yang berbeda, walaupun sebenarnya atau bukan berbeda, dimensinya berbeda dan payloadnya yang kecil gitu, yang kita sebut sebagai testing micro hardness gitu. Biasanya berkaitan untuk material-material yang yang uji sampel di laboratorium lah intinya. Gitu. Ada lagi misalnya untuk micro hardness, ada indentation knob gitu ya. Kemudian ada Vickers micro hardness. Nah, dia diamond piramidnya ukurannya kecil gitu ya. Kemudian payloadnya dia hanya beberapa gram, 1 sampai 100 gram. Nah, oke. Sip, itu adalah bagaimana mengukur hardness, tingkat kekerasan baik yang payloadnya tinggi atau micro hardness gitu. Nah, kemudian tadi kan tingkat kekerasan. Oke. Ada beberapa ya material yang tingkat kekerasannya tinggi, misalnya garam keras. Jadi ketika kita misal kita punya garam, dia keras sekali, atau kaca misalnya gitu, dia keras sekali. Tetapi ketika kita uji tarik atau uji tekan, maka dia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Misalnya dia mudah sekali patah, dia mudah sekali retak gitu ya. Maka ada cara untuk memahami ada sebuah material yang ketika kita tarik dia akan kembali ke bentuk semula seperti karet. Tapi ada juga material yang ketika kita tarik bukan lagi melar, tapi dia jadi patahan, dia hancur misalnya gitu, seperti kaca atau yang lainnya. Jadi ada satu lagi metode untuk mengetahui tingkat kelenturan lah gitu. Ya, tingkat kelenturan dari material gitu ya. Dan itu juga masuk dalam sifat material. Nah, tingkat kelenturan itu dipengaruhi oleh struktur
materinya. Bisa jadi misalnya apakah dia kristal, apakah dia polimer, apakah dia adalah komposit gitu ya. Dan itu akan menentukan sifat kelenturannya gitu ya. Dan kita sebut sebagai tensile properties atau sifat tensilnya. Ya. Nah, cara untuk mendapatkan karakteristik tensil, pertama kita harus berikan pressure, ya. Kita sebut sebagai stress. Jadi misalnya kita punya sebuah material strip, kita tarik dengan payload tertentu, ya. Kita tarik sebuah material tadi, misalnya karet, dengan payload tertentu. Maka si karet tersebut dia akan mengalami stres. Stres itu dalam artinya ada tarikan sehingga membentuk menarik dari terjadi tarik menarik dalam struktural molekularnya gitu ya, sehingga dia mengalami stres yang kita sebut sebagai S sama dengan P payload per A. Ini hampir mirip dengan konsep tekanan sebenarnya, tapi kalau dalam material padatan kita sebut sebagai stres. Nah, ketika ditarik, maka yang tadinya misalnya panjangnya adalah L0, maka dia akan bertambah panjang, ya, menjadi L0 gitu ya, ditambah atau jadi L, di mana L itu adalah L0 ditambah delta L gitu. Nah, jadi ada penambahan. Nah, rasio penambahan rasio delta L per L0 kita sebut dia sebagai strain. Kita definisikan sebagai strain atau epsilon. Strain E. Ya, ini adalah rasio penambahan. Jadi nanti ketika si material tadi dikasih stres, maka akan ada strain. Ya, penambahan atau perubahan dimensi ya. Penambahan panjang misalnya, atau pemendekan lebarnya jadi lebih tipis gitu dan seterusnya, kita sebut sebagai strain. Hanya rasionya ya, rasanya. Nah, pertanyaannya, ada nggak hubungan antara stres dengan strain? Ya, jadi hubungan antara stres dengan strain. Oke. Nah, kita harus paham dulu bahwa ketika sebuah material mendapatkan gaya dari luar gitu ya, maka dia akan mendeformasi, berubah bentuk. Misalnya polimer yang tadinya acak, dia akan mulai berubah satu arah, atau misalnya paduan logam gitu ya. Jadi ketika dia tarik, maka di bagian yang batas butirnya itu saling bergesekan gitu, sehingga menyebabkan butuh energi lebih besar untuk mengubah atau mendeformasinya, bisa gitu dan seterusnya. Dan kita sebut sebagai sifat elastis atau elastic behavior ya. Nah, kemudian ternyata ketika kita kasih beban atau load gitu, atau gaya gitu ya, maka ternyata ada batas-batasnya, yaitu kita sebut sebagai batas elastis. Nah, ketika loadnya itu dihilangkan dan dia balik ke bentuk semula, maka dia kita sebut sebagai benda elastik. Jadi elastis, dia akan balik lagi ke posisi semula, dan kita sebut sebagai hukum Law. Dia memenuhi hukum Hooke ya, dimana ternyata stres itu sebanding dengan strain. Jadi stres kita sebut sebagai S, ternyata berkaitan dengan strain E ya. Nah, kalau misalnya kita ubah, sama dengan S itu sama dengan kali konstanta E gitu ya, dikalikan E, perubahan strain. Nah, E itulah kita sebut sebagai modulus elastis, konstanta yang menggambarkan sifat elastik dari material tersebut gitu ya.
Nah, masalahnya adalah ketika kita kasih beban berlebih gitu ya terhadap material tersebut, maka dia melewati hukum Hooke-nya atau limit elastisnya. Sehingga yang terjadi bukan lagi limit elastisnya, deformasinya bukan hanya ketika kita ini tidak bersifat elastik lagi, tapi berlebih sehingga dia akan terjadi plastik deformasi atau deformasi plastik. Apa yang dimaksud dengan deformasi plastik adalah perubahan struktur mikroskopiknya. Ya, misal molekularnya tadinya dia misalnya dalam bentuk yang acak, kemudian ketika kita tarik terus, maka si molekularnya akan dalam satu arah yang sama gitu ya. Jadi terjadi deformasi plastik yang misalnya tadinya adalah molekulnya acak gitu ya, ketika ditarik dengan payload yang cukup besar, maka yang terjadi adalah jadi si istilahnya polimernya itu jadi satu arah gitu, sehingga yang terjadi bukan lagi ketika si payloadnya dihilangkan dia kembali, tapi dia akan bertambah panjang dengan bukan karena sifat elastis gitu, tapi memang karena bentuknya sudah berubah, yang kita sebut sebagai deformasi plastik. Kalau elastis, ketika kita payloadnya hilangkan, maka dia akan kembali ke posisi semula. Itu yang membedakan antara sifat elastik dengan sifat plastis gitu. Oke, bagaimana cara testing untuk tensile? Yang pertama adalah kita beri benda tadi gitu ya dengan payload yang satu aksial gitu, satu aksis saja, itu satu arah saja. Itu sehingga kita akan lihat perubahan bentuknya, perubahan bentuk. Tadinya L0 menjadi L misal. Kemudian kita hubungkan antara payload yang diberikan, stress yang diberikan terhadap strainnya. Jadi kita catat stress yang diberikan, fenomena strainnya gimana ya. Dari sini kita akan lihat bahwa kita akan dapatkan kurva hubungan antara S dengan E, stress dengan apa ini istilahnya, strain gitu ya. Dari sini kita akan dapat karakteristik dari mekaniknya dalam pengujian tensile gitu. Nah, ini adalah kurva yang umum yang bisa kita lihat bahwa pada saat awal benda misalnya adalah strip besi gitu ya, kemudian kita tarik, maka strip besi ini akan menunjukkan sifat elastis ya, sifat elastis pada saat ini berarti ini berlaku hukum Hooke gitu. Tetapi ketika sudah melewati sifat elastik limitnya, maka terjadi penambahan strain secara uniform gitu ya. Jadi akan memanjang. Biasanya di sini adalah terjadi deformasi plastis. Karena terjadi deformasi plastis, maka akan terjadi perubahan struktur di sini sampai titik tertingginya, yaitu titik UTS-nya. Ya, UTS. Jadi titik tertinggi ya. Titik tertinggi, dan disinilah nanti kita akan dapatkan istilahnya sebagai strain dengan stres tertinggi. Jadi tidak selalu strainnya itu bertambah, stresnya tertinggi, tapi strain tertentu kita akan dapatkan stres tertinggi yang kita sebut sebagai UTS. Ya. Kalau misalnya nanti kita tambahkan lagi stresnya atau strainnya gitu ya, strainnya kita tarik lagi gitu ya, maka yang terjadi stresnya akan berkurang kan. Kenapa? Karena mulai ada pemutusan ikatan-ikatan kimia. Jadi kalau di sini deformasi, kalau di sini adalah istilahnya adalah ikatan kimia putus ya, ikatan kimia
putus gitu ya, sehingga yang terjadi stresnya akan hilang. Kenapa ketika ikatan kimia stresnya menjadi hilang? Jadi energi yang diberikan itu akan digunakan untuk memutuskan ikatan-ikatan kimia, sehingga tingkat kekuatan dari materialnya itu akan berkurang. Dan pada kondisi tertentu, kalau ikatan kimia kan sifatnya mikroskopik. Nah, ikatan-ikatan kimia yang putus makin banyak, maka dia mulai terjadi necking. Kita sebut sebagai necking. Dan pada akhirnya, setelah necking itu makin kecil, maka dia akan traktur, putus, patah. Ya. Gitu. Dan ini adalah umumnya ya, bentuknya seperti itu. Tapi ada beberapa juga yang menarik, bahwa ketika misalnya diberikan beberapa material, maka sifat elastiknya misalnya daerah sini, tapi ada anomali di sini, bentuknya seperti ini. Ini biasanya berkaitan dengan deformasi plastis, gitu ya. Adanya pemutusan ikatan-ikatan kimia, kemudian deformasi plastis, grain boundary. Jadi deformasi plastis, terus batas butir, gitu ya. Jadi kan kalau batas butir artinya dia akan bergesekan gitu antara butir satu dengan butir yang lain, sehingga bagian permukaannya itu akan menyerap energi dari stresnya gitu. Ya, itu. Kemudian juga selain batas butir tadi ada ikatan kimia. Ya, dan seterusnya yang akan berpengaruh terhadap karakteristik kurva stres terhadap strain, atau strain terhadap stres. Ya, nah ini sifat-sifat seperti ini. Oke. Nah, jadi ketika kita memiliki batas titik elastis, biasanya pada saat titik elastis sifatnya itu linear. Cara pertama kita melihatnya adalah kalau ada bagian yang linear, berarti itu adalah bagian elastis. Jadi bagian ini adalah linear, dia elastis gitu. Tetapi ketika misalnya dia udah mulai bentuk hubungan antara strain dengan stres atau stres dengan strainnya mulai dia klimaks gitu ya, maka ini terjadi deformasi plastis, kemudian pemutusan ikatan kimia, dan seterusnya sampai terjadinya fracture. Gitu ya. Jadi membedakan antara plastis dengan linear gitu ya, yang elastik dengan deformasi plastis adalah lihat saja bentuk kurvanya. Kalau yang linear berarti itu adalah hukum terjadi gitu, elastis. Sedangkan kalau kurvanya klimaks itu artinya deformasi plastis gitu ya, bahkan pemutusan ikatan kimia hingga fracture gitu. Nah, dari hubungan antara stres dengan strain gitu, maka kita akan dapatkan modulus elastik. Jadi kalau misalnya kita cari kemiringan dari sini, Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Nah, nilai M ini adalah modulus. Jadi E kali X gitu ya, ditambah C, dan ini kan sama dengan Y sama dengan MX tambah C gitu ya. Kalau misalnya kita buat dalam kurva Excel gitu ya, cari saja trend line-nya, maka kita dapatkan kemiringannya, maka kemiringan ini adalah E. Kemiringan ya, maka ini adalah modulus elastik. Nah, ada namanya yield stress. Yield stress itu adalah titik di mana perubahan antara elastik ke deformasi ya.
Yield stress itu adalah titik di mana terjadinya perubahan dari elastik ke deformasi plastik. Titik maksimum ya. Oke. Nah, ada namanya strain fracture atau EF. EF itu adalah penambahan strain terbesar, di mana ini adalah strain ketika dia putus atau fracture. Kita sebut sebagai ductility. Untuk mengukur ductility, kemampuan dia untuk tetap bertahan sampai pada titik kolapsnya gitu. Contoh misalnya ini sifat elastisnya bagus, ya. Tapi dia kekuatannya rendah. Kenapa? Baru strainnya pendek dia udah putus gitu. Tapi di sini daya tahannya atau ketahanan mempertahankan sifat atau panjangnya misalnya, atau misalnya rendah, jadi dia lama kelamaan dia akan bertambah panjang, longgar makin longgar gitu misalnya gitu. Tetapi kekuatannya tinggi, daya tahannya tinggi. Kenapa? Karena strain yang makin panjang dia tetap bertahan. Contoh ini adalah karet. Ya, kalau ini karet ya, ini karet. Ya, bentar. Kalau ini biasanya logam ya. Gitu. Nah, apa bedanya ductile dengan brittle? Itu dia pertanyaan. Jadi ductile dengan brittle itu biasanya EF-nya. Pertama dilihat dari EF-nya. Kalau EF-nya tinggi berarti itu adalah ductility. Tetapi kalau EF-nya rendah berarti dia mudah brittle. Walaupun sebenarnya brittle itu juga lihat dulu sifat elastiknya. Jadi ketika dia sudah melewati elastik, baru sedikit melewati elastik dia sudah patah, berarti dia brittle. Kalau ductile itu adalah sifat untuk mempertahankan posisi fungsinya lah. Dimana ketika dia misalnya ini ada lampu taman misalnya gitu. Lampu taman itu dia stresnya rendah. Kenapa? Karena dia harus mempertahankan posisi. Gitu ya, mempertahankan posisi, tapi tiba-tiba dia stresnya tinggi, tiba-tiba dia collapse, berarti dia brittle. Tapi kalau misalnya dia mulai lama gitu sampai ketika dikasih strain yang tarik gitu, seperti karet misalnya pen belt gitu ya, strainnya besar, stresnya tapi kecil gitu. Atau misalnya kayak kaca itu brittle. Ketika dikasih stres tinggi, dia strainnya rendah, tapi tiba-tiba retak gitu. Nah ini kaca. Kalau ini berarti karet gitu ya. Oke. Nah harusnya kurva stress strain itu bentuknya seperti ini. Dia naik, setelah ini naik gitu ya. Cuma dia ternyata secara umum justru bentuknya yang warna hitam ini. Kenapa? Karena biasanya berkaitan dengan pemutusan ikatan kimia dan grain boundary gitu ya, batas butir gitu. Oke. Nah, tadi kan ada istilah ini ya, deformasi plastis. Deformasi plastis ini biasanya berkaitan dengan ikatan kimia ya. Ikatan kimia yang dianggap bahwa ikatan kimia itu adalah seperti per gitu.
Ikatan kimia seperti per, cuma masalahnya adalah ikatan kimia, cara paling mudah menggambarkan ikatan kimia adalah dia berikatan dengan kanan, atas, bawah, dan belakang gitu ya. Atom-atom yang atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, atau kanan, kiri. Sehingga ketika ada stres ke arah bawah, maka atom ini akan ketarik ke atas atau ketarik ke bawah, dan dia akan mengajak atom kanan dan kiri, depan, belakang. Sehingga yang kita lihat bukan hanya penambahan panjang, tetapi lebarnya akan mengecil, nilai W-nya akan mengecil. Kenapa? Karena ketika si atom-atom itu mendapatkan stres ke arah atas, maka stres itu akan dalam tanda kutip mirip dengan, bukan vektor gitu ya, tapi lebih kepada tensor gitu ya. Karena mengarahkan ke arah 3 dimensi, walaupun sebenarnya gaya yang atau payloadnya itu, gaya yang diberikan gitu ya, arahnya dalam uniaksial gitu, hanya satu sumbu gitu. Tetapi secara realnya ikatan-ikatan atom itu akan saling berinteraksi. Nah, menghasilkan rasio yang kita sebut dengan rasio Poisson. Jadi rasio Poisson itu sebanding dengan minus epsilon Y per epsilon X. Dan nilai rasionya itu umumnya adalah 0,3 ya. Kenapa seperti itu? Sebenarnya bisa dilihat dari arah ininya. Coba lihat bahwa arah X itu ada 2, arah Y itu ada 4 ya, arah yang lain, arah Y dan arah Z gitu ya. Anggaplah ke atas itu arah X, ini adalah Y, ini adalah Z. Maka yang terjadi adalah yang sumbu arah X itu ada 2, sumbu arah Y dan Z itu ada 4 ya. Itu sehingga nanti kita bisa lihat 2/6 kan, ada totalnya ada 2 tambah 4 jadi 6, ada 6 sumbu ya. Itu 6 sumbu, sedangkan arah X-nya ada 2 gitu. Jadi bisa dianggap transfernya kira-kira 2/3 gitu. Bukan 2/3, 2/6 itu kan 1/3 ya. 1/3 kan nilainya 0,33. Kira-kira seperti itu gitu. Ya, cuma kita harus hitung ulang gitu. Ini mah hanya asumsi aja kenapa dia dapat 0,3. Nah, oke. Selain itu, stres dan strain itu bukan hanya tarik menarik atau ditekan gitu, tetapi juga digeserkan. Jadi pengujian logam itu bukan hanya tarik menarik, tapi digeserkan, di mana bagian bawah itu dibuat statis, bagian atas kita beri payload tapi dengan arah yang tegak lurus dari dimensi bendanya ke arah sini. Jadi ini adalah payload, ini adalah arah penampangnya lah ya. Sehingga nanti kita akan dapat konstanta gamma ya, dinama ya konstanta gamma. Jadi shear strain itu sebanding dengan A per H, yaitu sama dengan tangan theta. Kalau sudutnya kecil kita sebut sebagai theta. Jadi gamma sebanding dengan theta itu kalau sudut kecil. Dan besar dari tau shear stress ya. Shear stress itu berarti tau sebenarnya adalah perkalian antara S kali H. Tau sebanding dengan gamma. Sebenarnya tau itu sebanding dengan gamma, tapi kita gamma ya tau torsional ya, kita sebenarnya torsional gitu, karena H kali payload kan torsional sebanding dengan gamma. Makin besar torsionalnya, makin besar gamma yang atau pergeseran sudutnya. Maka biar sebanding ya dikalikan G,
konstanta sebenarnya. Konstantanya kita sebut G, di mana ini adalah modulus geser. Gitu, ya, modulus geser. Dan modulus geser ini berkaitan dengan nanti ya hampir sama dengan tadi konsep berkaitan dengan struktur di dalam materialnya gitu ya. Apakah dia mikroskop paduan atau garam atau yang lainnya atau kristal gitu ya, sehingga itu akan menggambarkan bagian dalamnya. Nah, jadi ketika kita memiliki material biasanya modulus elastis itu dia karakteristiknya tetap gitu ya. Kenapa? Karena kan sifatnya elastis. Dia tetap kisarannya kan sebesar itu untuk material tertentu. Tetapi untuk strukturnya gitu ya. Jadi struktur apapun misalnya kalau materialnya sama, biasanya modulus elastisnya sama. Kenapa? Karena tadi elastis. Tapi kalau misalnya struktur berbeda, nanti dia akan menghasilkan yield stress akan berbeda. Besar stress strain yang paling maksimal, beda ductility-nya akan beda, EF-nya gitu, dan material dan hal-hal yang lain. Dan ini dihubungkan dengan persamaan Hall patch gitu ya, dimana Hall patch ini menunjukkan bahwa nanti yield stress, UTS, ductility itu sangat dipengaruhi oleh grain size gitu ya. Ukuran butiran dari sampelnya yang kita uji gitu ya. Sampel yang kita uji misalnya polimernya jenisnya apa, kemudian kalau garam misalnya atau kristal jenisnya apa, polikristal dan seterusnya, dan itu sangat ditentukan oleh ukuran butir. Jadi ukuran butir itu akan menyebabkan terjadinya peristiwa perpindahan atau dislokasi yang sangat banyak gitu, sehingga ketika terjadi perpindahan maka dia akan membutuhkan energi untuk melakukan perpindahan tersebut ya. Jadi kemudian bergesekan, akibat dari gesekan itu akan terjadi penyerapan energi gitu dan seterusnya, atau pelepasan energi menjadi panas karena bergesekan tadi gitu. Tapi secara struktural gitu. Oke, ini adalah contoh-contoh dari karakteristik material yang sering digunakan, mulai dari besi baja, stainless steel, alloy, aluminium, titanium, magnesium, nikel, alloy, alumina gitu ya, korundum gitu, atau PET dan seterusnya. Dia memiliki modulus Young berbeda ya, modulus Young berbeda atau modulus stress gitu ya yang berbeda. Yield stressnya juga berbeda gitu ya. Ini akan hasilnya berbeda ya, bergantung dari struktur atom, kemudian jenis ikatan kimia, bahannya yang digunakan dan seterusnya. Besar UTS-nya juga sama gitu ya, paling nilai stress strain yang paling tinggi. Persen elongation-nya 23%, 10%. Ini adalah persen penambahan panjang. Ini lumayan tinggi ya. Bahkan untuk PET, untuk plastik itu penambahan tingginya mulai dari 30% sampai 300%. Ini cukup tinggi. Bisa sampai 3 kali lipatnya panjangnya itu daripada panjang awal. Makanya plastik kalau kita tarik dia akan mencapai titik stress strain yang tertinggi, UTS-nya lumayan besar. Gitu. Tapi ada juga yang elongation-nya 0. Kenapa? Ini biasanya untuk yang brittle. Kenapa dia brittle gitu ya? Karena ketika dia mendapatkan stres, strainnya itu dia naik, tapi sifatnya elastik sampai titik yield stressnya dia mulai patah, hancur atau pecah. Oke, itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan untuk minggu ini. Untuk referensi silahkan baca dari referensi ini ya. Kemudian ini ada beberapa contoh perhitungan, silahkan dipelajari dan diulangi sebagai bagian dari belajar. Kemudian ini juga sampel kedua, contoh kedua ya. Oke, silahkan
kerjakan kuisnya sebagai bagian dari PR ya. Ini kuis yang kedua dan seterusnya. Nah, ini nanti ada lagi. Nah, ini nomor 24 silahkan dikerjakan dan mohon dikumpulkan. Pertama, masukkan ke dalam Excel data ini, kemudian lihat ya. Ini nih, ini adalah kolom pertama, ini kolom kedua ya. Jadi ini tuh nyambung gini. Set gini. 2 sampai 32 ya. 2 kilonewton sampai 32,4 kilonewton ya. Silahkan buat kurvanya dan analisis mana bagian elastis, mana bagian deformasi plastis, dan mana ductility-nya gitu ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.